Wilujeng Enjing, selamat pagi. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Doni Hermatra. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami pagi ini. Terjebak di kamar mandi, seorang anak terbakar dan meninggal dunia. Fenomena hujan es dan angin puting beliung melanda sejumlah wilayah di Cianjur, Sukabumi, dan Tasikmalaya. Konsumen dan pedagang kaget Pertamina menaikkan harga LPG non-subsidi belasan ribu hingga lebih dari Rp100.000 per tabung. Kita ke informasi pertama. Kebakaran sebuah rumah mewah di Komplek Muara, Kota Bandung, Senin malam menelan korban jiwa. Seorang anak pemilik rumah meninggal dunia karena kehabisan oksigen. Di seputaran Jalan Muara dan api berkorban melahap sebuah rumah berlantai 2 di Komplek Muara, Kota Bandung pada Senin malam. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang terjun ke lokasi kejadian bahu-membahu memadamkan kobaran api. Saat kebakaran, 2 orang penghuni rumah, ibu dan anak, terjebak di dalam rumah. Petugas berhasil mengevakuasi sang ibu yang langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun naas, putrinya yang terjebak di dalam kamar mandi meninggal dunia karena kehabisan oksigen. Kita belum bisa memprediksi kejadian kebakaran karena 2 orang penghuni rumah dalam kondisi sudah terjebak dan tidak ada informasi dari masyarakat yang bisa dicari informasi. Informasi awal, begitu kami sudah datang pun, api sudah cukup besar. Butuh waktu 1 jam lebih untuk memadamkan kobaran api dengan menurunkan lebih dari 10 unit mobil damkar. Polrestabes Bandung masih menyelidiki penyebab kebakaran rumah mewah yang menewaskan 1 orang ini. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Sebuah mobil sedan ludes terbakar di Jalan Raya Cirendang, Kabupaten Kuningan, Senin malam. 1 orang penumpangnya mengalami luka bakar. Video amatir warga merekam saat sebuah mobil sedan terbakar hebat di Jalan Raya Cirendang, Kuningan, Senin malam. Api dengan cepat membakar seluruh bagian mobil. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi setelah mendapat laporan warga langsung melakukan pemadaman. Kebakaran mobil bermula dari percikan api di bagian depan saat mobil sedang berjalan. Kemudian api dengan cepat membakar mobil. Pemilik mobil bersama temannya langsung keluar. Teman pemilik mobil yang mencoba memadamkan api mengalami luka bakar di tangan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Api diduga dipicu korsleting pada sistem kelistrikan mobil. Mobil yang terbakar di tengah jalan sempat menyebabkan kemacetan di Jalan Raya Cirendang. Fenomena hujan bercampur butiran es dan angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Cianjur, Sukabumi, dan Tasikmalaya. Akibatnya rumah warga, papan reklame rusak, serta sejumlah pohon tumbang. Hujan bercampur butiran es dan angin kencang pada Senin sore melanda Kecamatan Pagelaran dan Kadu Pandak, Kabupaten Cianjur. Saat ini BPBD dibantu warga masih mendata rumah warga yang rusak terdampak hujan es dan angin kencang. Namun kejadian fenomena hujan es tidak berdampak kepada kerusakan. Kerusakan yang terjadi dipicu oleh fenomena angin puting beliung. Hujan disertai butiran es juga terjadi di Kabupaten Sukabumi. Hujan es terjadi di wilayah Ciangsana, Kecamatan Cikember yang berdekatan dengan lokasi kantor BPBD Kabupaten Sukabumi. Sedang di Kecamatan Kalapanunggal dan Geger Bitung, angin puting beliung membuat puluhan rumah rusak. Hujan lebat juga terjadi di Kecamatan Cibadak, Parung Kuda, Cicurug, Cisaat, Cicantayan, dan sebagian kota Sukabumi. BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat di wilayah Geger Bitung saja ada 40 rumah yang rusak akibat angin kencang.
Papan reklame besar yang berada di komplek kantor Desa Janggala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, ambruk setelah tidak kuat dihantam hujan angin pada Senin lalu. Papan reklame sempat ditopang dengan bambu agar kendaraan bisa tetap melintas di jalur selatan Tasikmalaya. Angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon. Akibatnya 10 rumah warga tertimpa pohon. Selain itu, warga Sukaraja juga dikagetkan dengan adanya hujan es. Warga yang baru pertama kali mengalami hal ini malah mengumpulkan batu es ke dalam ember. Tadi siang hujan sekitar pukul 1:30-an disertai dengan hujan es yang mengakibatkan banyak rumah yang tertimpa pohon dan genteng-genteng yang berhamburan. Masih di Kabupaten Tasikmalaya, sebuah pohon mahoni besar di Ciawi tumbang setelah dihantam angin kencang disertai hujan deras. Beruntung saat kejadian tidak ada kendaraan yang melintas, sehingga tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Hanya lalu lintas ke arah Bandung atau sebaliknya sempat tertahan hingga 3 km. Namun polisi bersama warga berhasil menyingkirkan pohon dari tengah jalan. Angin puting beliung yang terjadi di wilayah Kawalu, Kota Tasikmalaya merusak atap rumah warga hingga beterbangan dan hancur. Angin yang datang bersamaan dengan hujan juga menghantam gedung madrasah yang biasa digunakan untuk belajar agama anak-anak. Beruntung saat ini sedang libur sehingga tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Tim Liputan melaporkan dari Cianjur, Sukabumi, dan Tasikmalaya. Longsor tebing perkebunan sawit di Pamuruyan, Cibadak, Sukabumi menimpa 4 rumah warga dan membuat 14 rumah lainnya terendam banjir. Gambar udara merekam kondisi bukit perkebunan sawit di Pamuruyan, Cibadak, Sukabumi yang longsor pada Senin pagi. Alat berat yang diturunkan berhasil menyingkirkan material longsor yang menutup anak sungai hingga mengakibatkan 14 rumah warga terendam banjir. Untuk meringankan beban para korban banjir dan longsor, Polres Sukabumi melalui Polsek Cibadak memberikan bantuan paket sembako. Untuk sementara kami hanya memberikan bantuan sembako ya untuk meringankan beban daripada para keluarga yang terdampak daripada banjir dan longsor ini. Kemudian kami juga memberikan bantuan kepada korban yang tertimbun. Biarpun korban tersebut tidak hanya luka-luka saja. Dengan kembali normalnya aliran anak sungai, banjir surut dan warga pun mulai membersihkan rumah mereka dari sisa lumpur banjir. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.